Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. tetap Siap dalam gerak. Jakarta. Bisa, Jakarta. bisa, Jakarta. bisa. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan bermohonlah dengan menyebut asmaul husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kita tundukkan hati dan pikiran baca asmaul husna. Inilah kunci kehidupan bagi hamba-hamba Allah yang mengamalkan asmaul husna dan mengimplementasikan asmaul husna itu dalam kehidupan. Allah akan selalu berikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Membaca asmaul husna, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Qasid, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim,
ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Bati ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Wajid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Ghaffar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Mulk ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Aba ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah 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 Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis mulia ini, di mana dalam majlis ini kita dengarkan kalam ilahi, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berzikir dengan asmaul husna, nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
anugerah yang kita berikan kepada Allah, ungkapan rasa syukur kita menghantarkan diri kita masuk ke dalam golongan abdan syakura, golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Karena apa? Dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah, hanya sedikit hambanya yang masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukuri atas nikmat yang telah aku berikan. Sehingga kita kenal di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang beberapa kali firman Allah yang berbunyi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, sehingga kalian semua enggan untuk bersyukur, sehingga kalian semua tidak mau untuk mendekatkan diri kepadaku, padahal aku telah banyak memberikan nikmat kepada kalian. Mudah-mudahan rasa syukur ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang nikmat itu tidak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita paham tentang satu kebenaran. Kebenaran dalam menyembah kepada Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Tanpa jasa beliau tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan dan mengabdikan diri kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di luar sana banyak sekali makhluk-makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan para rasul yang membawa ajaran Islam ini sempurna dan paripurna, yang telah secara gamblang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana layaknya kita sebagai hamba Allah dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Oleh sebab itu jangan henti-hentinya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan selawat yang sering kita lantunkan kepada beliau membuat diri kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pengajian kita pada malam hari ini adalah memperingati satu keajaiban, satu kejadian yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala khusus berikan kepada manusia mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui rangkaian Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke Baitul Maqmur dan Sidratul Muntaha untuk menerima perintah agung, perintah melaksanakan ibadah sholat sehari 5 waktu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama tahu
bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah pada waktu itu. Bagaimana Rasul sebagai manusia yang dikenal Al-Amin pada masa itu oleh penduduk musyrik kota Mekah tetap bersusah payah dalam menyadarkan penduduk kota Mekah pada waktu itu. Mengemban dakwah tauhid adalah satu amanah yang besar, yang mengandung resiko yang besar. Karena apa? Dakwah tauhid adalah bagaimana kita mengenalkan kepada hamba Allah untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah. Dan tentu saja hal ini akan berbenturan dengan adat istiadat setempat, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu karena terbentur oleh budaya jahiliyah yang sudah turun temurun ratusan bahkan ribuan tahun. Kita kenal Nabi terakhir yang Allah utus di kota Mekah adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dan itu jaraknya ribuan tahun. Kalau nggak salah zamannya Nabi Ibrahim kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Rasul diutus abad ke-6 Masehi. Jadi kurang lebih jarak antara Nabiullah Ismail kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berjarak 2600 tahun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat menjadi utusannya, menjadi seorang Rasul, ada beberapa orang mulia yang membantu perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang sangat beliau rasakan pengaruh dalam dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya yang tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Khadijah. Kalau sahabat-sahabat semua pernah membaca sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu paham peran dari Khadijah. Khadijah pada waktu itu bukan saja posisinya sebagai istri, tetapi sebagai seorang donatur dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Khadijah terkenal wanita kaya pada waktu itu. Tetapi Khadijah tidak mikir dua kali untuk mengeluarkan hartanya di jalan dakwah, karena disadari atau tidak, dakwah akan terwujud dengan baik ketika ditopang dengan pendanaan yang baik. Seperti acara kita ini, tanpa ada dana kita nggak mungkin bisa melaksanakan kegiatan di tempat. Itu yang terjadi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Selain beliau sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendukung dakwah beliau, yang senantiasa membenarkan apa yang terjadi pada waktu itu, selalu memberikan motivasi dukungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjadi pelipur lara ketika sedih, ketika duka, ketika Rasulullah mendapatkan ancaman dari keluarga atau dari sukunya. Peran Khadijah sangat besar, sehingga Nabi pernah berkata, tidak ada satupun istriku yang mampu mengalahkan keutamaan dari Khadijah radhiyallahu anha.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang penting sekaligus motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 kejadian penting yang terjadi di tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sejarah disebutnya Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini diawali meninggalnya istri tercinta beliau yang bernama Khadijah. Sehingga ditinggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Khadijah membuat dakwah Nabi sedikit goyah. Dan suku Quraisy pada waktu itu sudah mulai gencar memberikan tekanan-tekanan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa bulan, Rasul ditinggal oleh paman beliau sebagai pelindung utama dalam berdakwah yang bernama Abu Thalib. Goncang lagi jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh 2 tokoh ini membuat suku Quraisy semakin gencar menghadang dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah mulai melakukan tindakan-tindakan fisik. Dalam sejarah kita mengenal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa di Masjidil Haram ditimpuki oleh kotoran binatang, sehingga anak beliau yang bernama Fatimah Zahra menangis melihat kondisi ayahandanya seperti itu perlakuan oleh suku Quraisy. Dan penderitaan Nabi tidak sampai seperti itu. Suku Quraisy pada waktu itu sudah mulai mengasingkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satupun penduduk kota Mekah pada waktu itu yang mau melakukan jual beli kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi senantiasa mengganjal perutnya dengan beberapa batu agar rasa lapar tidak dirasakan oleh beliau. Menghadapi situasi seperti itu, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerah dan mundur dari medan dakwah? Ternyata tidak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk melakukan dakwah keluar kota Madinah, keluar kota Mekah pada waktu itu, dan kota yang dituju adalah kota Taif. Pergilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkatnya pergi ke kota Taif untuk berdakwah tentang ajaran Islam, ajaran yang penuh dengan kebaikan. Harapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dukungan dan perlindungan dari suku Taif pada waktu itu. Namun manusia hanya bisa berencana, tetap Allah pemilik segala keputusan. Begitu Nabi berdakwah di kota Taif, bukan sambutan hangat yang diterima beliau, tetapi timbukan batu-batu yang beliau rasakan. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan sampai luka-luka wajah dan tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat penderitaan seperti itu, malaikat Jibril menawarkan diri, wahai Rasul,
izinkanlah aku untuk mengangkat gunung Uhud dan kutimpahkan di kampungmu. Apa kata Nabi? Jangan kau lakukan itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui tentang kebenaran Islam. Ada 3 kejadian yang mengawali Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneguhkan iman dan keyakinan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kandungan ayat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Dari ayat ini kita paham perjalanan Nabi itu bukan kehendak Nabi, bukan keinginan Nabi, bukan doa Nabi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung menjalankan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Liduriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda kebesaran. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian Isra Mi'raj sangat memotivasi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta meneguhkan beliau di medan dakwah. Karena apa? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah banyak menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat meneguhkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam setelah Isra Mi'raj, pagi-paginya Abu Jahal melihat Nabi terlihat murung. Ditanya sama Abu Jahal, wahai Muhammad, kenapa wajahmu terlihat murung? Apa yang terjadi atas diri? Atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian Isra Mi'raj kepada Abu Jahal. Lantas Abu Jahal tidak membenarkan dan tidak mensalahkan, tetapi berkata, wahai Muhammad, maukah engkau aku kumpulkan suku Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy untuk mendengarkan ceritamu? Nabi menjawab, kumpulkan mereka. Bolehlah oleh Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy semuanya berkumpul. Dan Nabi menceritakan perjalanan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Hampir semua suku Quraisy menghina dan mencela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut mereka tak mungkin ada manusia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Normalnya saja kepergian seseorang dari Mekah
ke Palestina itu 2 bulan. Normalnya itu. Tapi engkau mengatakan dalam 1 malam. Sehingga ditanyalah oleh Abu Lahab kepada tokoh-tokoh Quraisy, siapa di antara kalian yang pernah mendatangi Palestina dan Masjidil Aqsa? Dijawablah oleh beberapa tokoh bahwa mereka pernah pergi ke negeri Palestina. Dan Nabi dites, coba sebutkan berapa tiang Masjidil Aqsa. Lalu Allah memberikan gambaran perbulan dan Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena malamnya Nabi nggak sempat hitung. Nggak sempat hitung ada masjid berapa ya. Tapi Allah tampak. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan suku Quraisy mampu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab dengan benar. Sehingga hal ini membuat pusing tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Tidak ada celah lagi untuk membantah kebenaran perjalanan Nabi. Setelah bubar, ada tokoh Quraisy berjumpa dengan Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kira-kira Anda percayakan ketika ada seseorang yang pergi ke Palestina dan sampai ke kota Mekah lagi hanya dalam waktu 1 malam? Apa jawab Abu Bakar? Gak percaya saya itu, gede orang itu. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan pulang pergi dalam 1 malam. Lantas tokoh Quraisy itu berkata, sahabatmu itu yang ngomong, Muhammad yang katanya berjalan atau melakukan perjalanan dalam 1 malam pulang pergi Mekah Palestina, Palestina kota Mekah. Kaget Abu Bakar. Kalau memang yang mengatakan itu adalah Muhammad, saya percaya. Ada tokoh Quraisy dan laporlah Abu Bakar atau menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai sahabatku, apakah betul tadi malam engkau telah melakukan perjalanan ke Palestina? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Abu Bakar tentang Isra dan Mi'raj tersebut, dan Abu Bakar berkata, aku mempercayai ceritamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak itulah Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang telah membenarkan cerita atau kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kejadian itu tidak membuat semua umat Islam pada waktu itu percaya dengan kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umat Islam pada waktu itu yang mereka murtad, keluar dari ajaran Islam karena dianggap ajaran Islam tidak masuk akal. Begitulah ketika hamba Allah memiliki tingkatan iman yang cetek, tidak memiliki iman yang kuat, mudah dipengaruhi, mudah ditipu, mudah diberikan keraguan-keraguan tentang ajaran ini. Sehingga hal ini tidak mustahil terjadi di masa kita. Ketika kita memiliki keimanan yang kurang, kita tidak senantiasa menjaga, meneguhkan iman kita, akan mudah kita menyimpang dari ajaran Allah yang lurus. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya cerita tentang kejadian Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saja,
Karena kalau semua diceritain bisa azan subuh. Panjang cerita. Dan cerita ini merupakan cerita yang banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang berhasil dibukukan itu ada 18 sahabat Nabi yang menceritakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Belum lagi di kitab Sahih Bukhari itu ada 18 hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Yang semuanya itu tidak ada satupun hadis yang menjelaskan runtutan dari awal sampai akhir. Semua saling membantu sehingga ceritanya itu panjang. Cerita ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, satu malam aku dijemput oleh burung. Tahu yang disebut burung atau burung, hewan tunggangan. Kalau burung secara bahasa artinya kilat, kilat itu burung. Makanya burung ini kecepatannya itu kecepatan cahaya. Di mana burung memandang langsung sampai. Di dalam hadis yang lain disebutkan, di mana burung itu memandang satu tempat langsung sampai. Kecepatan cahaya. Satu malam aku dijemput oleh burung. Tunggangan ini lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari barpa. Barpa itu penyilangan antara kuda dan keledai. Jadi tingginya itu kurang lebih antara keledai dan kuda. Tingginya itu. Yang mana burung ini memiliki kecepatan sesuai yang dipandang. Jadi sangat cepat. Sampai aku menunggangi burung tersebut. Lalu aku sampailah di Masjidil Aqsa. Aku tambahkan burung tersebut di mana para nabi biasa mengikat kendaraan atau hewan kendaraan mereka. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada satu tempat di mana para nabi menambahkan hewan kendaraannya, baik kuda ataupun onta ditambahkan. Lalu aku sholat 2 rakaat di dalam. Setelah selesai aku sholat, tiba-tiba Jibril datang menghampiriku dan membawa 2 bejana. Yang sebelah kiri berisi khamr, sebelah kanan berisi susu. Dan Jibril berkata, engkau pilih yang mana, wahai Muhammad? Aku pun memilih susu. Dan Jibril berkata, pilihanku sesuai dengan fitrah. Makanya gitu umat Islam itu disunnahkan minum susu. Minum susu hukumnya sun. Apalagi susu kambing yang menjadi kegemaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Jibril menaiki burung dan aku pun naik bersama Jibril, dan posisi Jibril tepat berada di depanku. Dan ini yang perlu dijelaskan juga tentang hewan burung. Hewan burung itu bukan hewan yang suka kita gambarkan di mana. Biasa orang-orang jual pajangan tuh kan ada burung, ya, ada sayapnya, terus ada tanduknya di depan, terus apa lagi, rambutnya panjang, putih. Kalau putihnya benar, burung itu warnanya. Jadi burung itu tidak sebagaimana yang digambarkan sebagai makhluk mitologi. Burung itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia tidak memiliki sayap. Burung ini kendaraan ciptaan Allah yang hanya digunakan
kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Dia punya Allah. Kalau ente cari di sorong gak akan ada. Lagi pakai kredit. Setelah itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril terbang Mi'raj ke langit ketujuh. Begitu sampai di depan pintu langit pertama, Jibril berkata, "Wahai penjaga, bukakan pintu." Kata penjaganya, "Anda siapa dan bersama siapa?" "Saya Jibril dan Muhammad bersama." Dibukakanlah pintu langit pertama, dan di situ baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sebagai bapak moyangnya manusia. Terus sampai ke langit ketujuh. Di langit kedua Rasul ketemu dengan Nabi Isa. Kalau ada yang nanya, Nabi Isa ada di mana? Atau ada di langit kedua yang nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi. Di langit ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Jika disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah SAW ingin ke Sidratul Muntaha, Nabi Ibrahim hanya mengantarkan sampai gerbang Sidratul Muntaha. Dalam satu riwayat disebutkan Sidratul Muntaha itu sebuah tempat yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, dan sangat-sangat luhur. Rasul menggambarkan tidak ada satupun keindahan di muka bumi ini yang menandingi keindahan Sidratul Muntaha. Dan setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Sidratul Muntaha dan tidak keluar kembali. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Sidratul Muntaha dan dia tak keluar lagi. Sampai akhirnya baginda Rasulullah SAW masuk ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Ketika Nabi menuju dunia, menuju kota Makkah, di langit ke-6 Nabi berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhan?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatku untuk melakukan sholat 50 waktu dalam satu hari." Lantas Musa kaget, "Wahai Muhammad, pergilah engkau kepada Sidratul Muntaha dan minta dispensasi. Saya yakin umatku akan mungkin mampu untuk melaksanakan kewajiban sholat dalam sehari 50 waktu. Sebagaimana ketika aku berhadapan dengan Bani Israil." Nabi Musa ini feelingnya kuat benar. Feelingnya kuat. Kalau umat Israel nggak mungkin mampu melakukan perintah Allah sehari 50 waktu. Yang 5 hanya masih melakukan, ya. Apalagi 50 waktu. Sampai kita harus bersyukur itu sama Nabi Musa itu. Ya. Sampai berkali-kali turun lagi 45, terus disuruh naik lagi sama Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah memutuskan
5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun sama Nabi Musa masih disuruh kembali kepada Allah, minta keringanan lagi. Lantas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, aku sudah cukup malu kalau masih minta keringanan dari waktu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari. Akhirnya sampailah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pada waktu itu dan memerintahkan kepada umat Islam untuk menegakkan sholat sehari semalam 5 waktu. Luar biasa ini. Coba ketemu Nabi Musa, apa jadinya kita? Kadang yang 5 waktu aja susah benar. Apalagi 50 waktu. Tetapi dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika kau melaksanakan 1 waktu dalam perintah sholat, Allah membalas dengan 10 kali lipat. Sehingga pelaksanaan sholat kita sehari semalam 5 waktu sama dengan kita melakukan sholat sehari semalam 50 waktu. Subhanallah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah sedikit banyaknya cerita tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada hal yang perlu saya jelaskan tentang perayaan Rajab atau 27 Rajab yang kita kenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kalau nggak salah tanggal 20 Rajab, 7 hari lagi. Tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj, para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama kita berbeda pendapat sebenarnya kapan sih Isra Mi'raj itu. Karena memang tidak ada satupun hadis yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj itu nggak ada hadisnya. Ada ulama yang mengatakan di tahun di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu Imam At-Tabari yang mengatakan seperti itu, ahli tafsir. Ada juga dari Imam Nawawi mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan kejadian itu di bulan Muharram, ada yang mengatakan kejadian itu terjadi di tahun 10 kenabian, 11 kenabian, bahkan 13 kenabian. Jadi ulama sendiri banyak bersilang pendapat tentang kapan sebenarnya terjadinya Isra Mi'raj di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu dipahami adalah ketika Khadijah masih hidup, Allah belum memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban sholat. Jadi ketika Khadijah masih hidup, belum ada kewajiban sholat. Sedangkan Khadijah dari riwayat-riwayat yang ada meninggal di tahun 10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah Allah mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan pendapat yang paling rajih adalah bahwasanya pelaksanaan kejadian Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum hijrahnya Nabi ada perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Makanya dalam perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu masjid yang Rasul bangun, yang mana masjid itu merupakan satu-satunya atau masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu masjid pertama yang Nabi bangun. Ada yang tahu nama masjidnya apa? Iya betul, pintar semua. Masjid Quba. Dan disitulah pelaksanaan sholat Jumat untuk pertama kali di Masjid Quba. Sehingga pendapat yang rajih adalah kejadian Isra Mi'raj terjadi beberapa bulan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk masalah bulan dan tanggal, wallahu a'lam bishawab. Bisa 27 Rajab, bisa 12 Rabiul Awal, atau bisa juga di bulan Muharram. Waktu tidak begitu penting buat kita. Yang terpenting adalah kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana momentum ini harus selalu kita jelaskan agar umat Islam tahu sejarah, tahu kejadian-kejadian penting yang terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya tanya, dari sekian banyaknya ini sahabat Syiah, siapa yang tahu cerita tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah tahu semua. Buat apa sih cerita dari awal tadi kalau udah pada tahu? Hah? Udah tahu belum? Belum. Ada lagi cerita sangat penting sebagai sumber asal usul perintah sholat, yang di dalamnya itu banyak sekali keutamaan Rasul sempat ditampakkan surga dan isi surga seperti apa, neraka dan isi neraka seperti apa. Ceritanya itu panjang sekali. Makanya ada satu kitab yang wajib kita baca setelah Al-Quran, yaitu Sirah Nabawi, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab kedua yang wajib kita baca setelah Al-Quran. Agar apa? Agar cinta kita kepada Nabi bukan cinta palsu. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Kita nggak tahu sejarahnya. Kita nggak tahu perjuangan beliau seperti apa. Penderitaan yang beliau rasakan selama perjuangan kurang lebih 13 tahun. Kita nggak tahu semua penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin kuat dan kokoh dalam perjuangan Syiar ini, kita harus baca Sirah Nabawi. Karena apa? Tekanan yang nanti kita akan hadapi itu gak sebesar tekanan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepahit-pahitnya perjuangan kita, SDG, kita masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok. Boro-boro di zaman Nabi bisa ngopi, bisa ngerokok. Oh nggak ada ngopi, nggak ada rokok. Nggak bisa santai itu. Setiap hari mendapatkan tekanan-tekanan, dan tekanan yang paling besar ketika beliau rasakan bersumber dari keluarganya sendiri. Abu Lahab itu kan paman beliau, yang menjadi musuh nomor 1, pamannya sendiri. Dan tokoh-tokoh
Quraisy yang lain. Maka kita harus baca itu sirah nabawiyah agar kita paham bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru diuji hidup, dikit aja ngeluhnya udah 7 hari 7 malam. Pahit-pahit kita masih bisa kita makan nasi. Coba di zaman Nabi, pernah nggak sahabat-sahabat itu naruh 3 batu di perut terus diikat biar nggak lapar? Pernah nggak coba? Nabi sering seperti itu. Minumnya cuma air zam-zam, nggak ada makanan aja minum air zam-zam untuk menghilangkan haus dan rasa lapar. Itulah perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ketahui backingan Nabi itu malaikat Jibril, betul nggak? Iya. Dan kalau mau ditabokin sama malaikat Jibril itu gampang itu semua. Musuh-musuhnya Nabi, kalau mau ditabokin itu gampang. Tapi ketika malaikat Jibril menawarkan diri, ya Rasulullah, mau nggak ke kota Taif aku timpahkan dengan gunung Uhud? Tidak. Ini adalah sunnatullah yang harus aku jalani sebagai seorang Rasul. Jadi jangan bangga kalau kenal sama Pangeran Lodaya, jangan bangga. Kita nggak pernah minta tolong ke mereka. Kita jalani sunnatullah ini apa adanya. Kita nggak punya backingan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering Nabi ditawarin gitu sama malaikat Jibril, tapi Nabi tolak. Padahal Rasulullah adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap mengalami yang namanya penderitaan, guncangan, kesedihan, bahkan upaya-upaya pembunuhan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi manusia yang Allah cintai. Itulah hikmah sebuah perjuangan yang harus sama-sama kita teguhkan. Niat kita bergabung di SDI dalam rangka meneguhkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal kita memiliki peran dan posisi, dan Allah tahu kita ada di posisi yang mana. Karena perjuangan SDG ini benturannya kepada budaya adat istiadat yang selama ini mungkin dianggap kebenaran, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sama. Makanya saya sering berkata, sejarah itu akan terulang dan pasti akan terulang dengan peran-peran dan lakon-lakon yang berbeda-beda. Tetapi situasinya sama. Zaman sekarang dengan zaman Rasul itu sama. Orang lebih cinta dunia, mengejar-ngejar dunia, kedudukan, jabatan, sehingga mengorbankan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Hampir sama. Nah, disinilah Allah akan mensortir mana hamba-hambanya yang benar-benar tulus dalam perjuangan, mana hamba-hambanya hanya memanfaatkan atau menggunakan kata-kata perjuangan, sehingga sebelum bertempur dia udah mundur duluan. Bukan pejuang sejati itu namanya. Makanya kejadian Isra Mi'raj ini mudah-mudahan lebih meneguhkan kita keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, karena yang bercerita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku percaya kita pun harus seperti itu.
mempercayai kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena udah ada kopi di depan saya, mungkin tausiah saya seperti itu dulu. Karena gak enak ngopi sambil tausiah, itu gak enak. Bukan kebiasaan saya seperti itu. Jadi kebiasaan tutup dulu, saya baru kopi. Jadi mohon maaf ya, karena udah ada kopi ini. Panitia dan kali jangan begitu ya. Baiklah sahabat-sahabatku, kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanya. Saya kasih 3 orang yang bertanya karena sudah malam juga ternyata sudah 12. Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya saya tutup saja. Sahabat-sahabatku sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Amin. Yang jelas fenomena atau hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan sebagai upaya Allah meneguhkan keyakinan dan keimanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditampakkan keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan selayaknya kita mensikapi kejadian itu pun sama. Agar apa? Agar iman ini teguh dan kita yakin bahwasanya ibadah sholat yang telah Allah wajibkan melalui perantara lisan Rasulnya itu memang ibadah yang mulia dan paling mulia. Karena apa? Allah langsung yang memberikan mandat tentang kewajiban sholat. Kalau kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, itu firman Allah yang turun ke bumi dan disampaikan kepada Rasul. Tetapi khusus ibadah sholat, Allah mengundang Nabi ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baik. Bukan hanya 5 waktu, tetapi bagaimana kita berupaya maksimal agar sholat kita penuh dengan kehusyuan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita memohon ampunan atas lemahnya ibadah-ibadah kita, atas lalainya ibadah sholat yang kerap terjadi dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.